Artinya apa? Ketika kemudian anak coba-coba search ke daerah itu harus ada pendampingan. Ketika soal HP, istri saya aktif untuk Facebook, memonitor anak-anak diskusi tentang apa saja. Bahkan istri sering minjem handphonenya anak-anak, minjem pura-pura minta main game, dingdung gitu. Ketika anaknya pergi, baru istri melihat dia SMS BBM dengan siapa aja, topiknya apa saja. Kalau kemudian sudah melenceng, maka diarahkan. Sudah rekreatif, maka diarahkan yang produktif dan edukatif. Jadi sekali lagi Bapak Ibu, pendampingan dan pendampingan nggak bisa dilarang. Hei, jangan handphone. Jangan, nggak bisa. Sementara orang tua tidak melakukan apa-apa ya. Betul. Hanya jangan-jangan saja. Anak sekarang nggak bisa dilarang, tetapi hanya bisa diarahkan dan diajak diskusi. Apa sih manfaatnya kalau seperti itu? Ya, terima kasih, Ustaz Syahab. Sebagian waktu dari anak-anak kita ini tidak hanya di rumah kan, mereka bersosialisasi dengan teman-temannya, tapi ada sesuatu yang lebih penting yakni sekolah. Nah, peran sekolah atau madrasah sendiri terkait dengan apa yang sudah kita sampaikan tadi, apa untuk menanamkan hiroh kemudian jati diri itu? Bismillahirrahmanirrahim. Setiap saat kita meminta orang lain berbuat sesuatu, kita juga pada saat yang sama harus menempatkan diri kita untuk berbuat sesuatu. Betul. Tidak layak bahwa setiap keluarga atau orang tua, ayah dan ibu membebani sekolah dengan pendidikan anak-anak mereka. Karena sekarang ini ada tendensi seperti itu. Ketika anak-anaknya dimasukkan ke sekolah, terutama misalnya sekolah-sekolah Islam, kemudian bapak dan ibunya merasa sekarang saya sudah bebas. Mentang-mentang sudah bayar mahal. Saya sudah aman, sudah pakai label Islam. Anak-anak sudah aman, sekarang ini good hand, sudah ada yang nangani. Tidak bisa. Betapapun cinta guru-guru sekolah kepada anak kita, ayah dan ibunya jauh lebih cinta. Maka itu seperti dikatakan Pak Misbah, pendampingan. Setelah tadi menyebut tentang ibu di rumah, ayah dan sebagainya, itu dulu. Nah, tetapi sekolah juga punya tanggung jawab. Sekolah itu kan seyogianya memberikan kepada anak-anak contoh-contoh yang baik. Dan ini peran guru terutama, guru nomor 1. Jadi kebetulan beberapa saat yang lalu kita punya acara dengan guru-guru, dan saya tekankan diantaranya bahwa guru itu bukan malaikat. Sama dengan ayah dan ibu ini kan bukan malaikat. Betul. Artinya kesalahan di dalam diri kita ini cukup besar. Banyak dosa-dosa kita, mudah-mudahan Allah mengampuni kita semua, ya. Amin. Tetapi di hadapan anak, kita itu seolah-olah orang yang tidak ada cacatnya. Betul. Di hadapan murid, guru itu sama sekali tidak bernoda. Kalau dia bernoda, bagaimana caranya? Ya dia harus menutupi nodanya. Dia menutupi di hadapan muridnya. Berpura-pura jadi orang soleh. Ayah dan ibu ini tidak apa-apa di muka anaknya berpura-pura jadi orang yang lebih soleh dari yang semestinya. Untuk pendidikan. Untuk pendidikan. Jadi tidak benar kalau ayah misalnya mengatakan kepada anaknya, wah kamu tahu ayahmu di dulu masih muda ini tidak karu-karuan ayahmu ini. Terus diceritakan dengan anaknya dengan penuh kebanggaan. Itu pendidikan yang sangat jelek itu. Bahkan saya memberi contoh yang sederhana begini. Andai kata seorang anak tanya kepada ayahnya, ya apakah ayah dulu ini pernah misalnya mencuri mangga di kampung? Nah, yang paling gampang bagaimana jawabannya? Yang paling gampang ditunda sebentar, dikatakan kepada anaknya, kan sekolahmu ya apa sudah maju kamu. Tapi anak sekarang kata Pak Misbah kan pinter. Aku gak takut sekolah ya. Ayah dulu pernah ndak mencuri mangga di kampung. Sopo iku kancamu iku sing ndek kono iku sinau temen ya. Aku gak takut kancaku ya. Ayah dulu pernah ndak mencuri mangga di kampung. Setelah saya dipojokkan dengan soal itu, jawabannya terakhir apa kira-kira Mas Didik? Ndak pernah. Alternatif terakhir kalau saya sudah dipojokkan, jawabannya tidak pernah. Karena saya tidak mau mengilhami anak saya untuk melakukan hal seperti itu. Nah, maka itu pendidikan di sekolah juga seperti itu. Guru ini harus dilihat muridnya itu someone special. Tidak ada cacatnya. Belajarnya nomor 1, cerdasnya nomor 1, hirohnya nomor 1, jati dirinya nomor 1. Saya kira memang sulit. Saya sarankan kepada guru, kalau Anda mau cari pekerjaan yang lebih mudah, insya Allah jadi anggota DPR lebih mudah daripada jadi guru. Jadi guru memang tidak mudah. Baik, silakan. Kita sudah sepakat dengan Ustadz Abdullah bahwa esensi pendidikan itu di rumah. Sekolah itu hanya lembaga penitipan anak. Tetapi tanggung jawab tidak bisa dialihkan dari rumah ke sekolah. Mentang-mentang sudah bayar mahal, nggak bisa. Kenapa begitu? Zaman Nabi nggak ada sekolah, betul? Nggak ada riwayat Nabi sekolah di SMP Muhammadiyah, nggak dengar kan? Nggak ada. Di Takmiriyah nggak ada. Orang tua
Makanya sering kita dengar di hadis itu an Umar an abihi an jaddihi qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Artinya dari Umar mendengar dari bapaknya, dari kakeknya yang pernah ketemu Rasul bersabda. Artinya apa? Hierarki pendidikan cinta Rasul tadi kira-kira begitu, dari Nabi ke kakeknya Umar, bapaknya Umar, anaknya Umar. Sekolah itu pada abad kira-kira 14 atau 15 ini saja. Lalu berbondong-bondong karena orang tua tidak cukup ilmu, nggak cukup mampu, nggak cukup waktu untuk mendidik anaknya sendiri, muncullah lembaga penitipan sekolah atau madrasah. Sialnya, nah sayangnya, mentang-mentang sudah bayar, semua pasrah bongkoan kepada sekolah. Yang lebih menarik lagi kalau anaknya misalnya tidak baik, yang disalahkan sekolah. Nah itu, lalu mengatakan sebetulnya kita sudah mendidik di rumah dengan baik, namun sekolah yang merusak. Betul. Tetapi ketika anaknya baik, dikatakan sebetulnya sekolah tidak berbuat banyak, kami di rumah yang berbuat banyak. Oleh karena sekolah diperpanjang dari rumah, maka sepakat bahwa muatannya harus sama dengan sekolah. Oleh karena itu saya setuju sekolah-sekolah yang maju sekarang ada segitiga emas, golden triangle, yaitu orang tua, sekolah, dan siswa. Sama-sama untuk memperbaiki diri. Nah, ini yang seringkali tidak dilaksanakan pada sekolah kebanyakan. Banyak orang tua nitip anaknya 6 tahun, itu ketemu dengan wali kelasnya tidak. Betul. Terima rapot saja, kadang-kadang asal rapot pulang lagi. Padahal ibu-ibu nitip mobil di Juanda sekarang 40.000 sehari. Nitip anak 6 tahun itu terima kasih aja enggak. Kemudian anaknya rusak, komplain. Ini saya kira kurang konsisten kita sebagai orang tua. Yang seringkali tidak diperhatikan ya, bahwa ibu-ibu sekarang itu dituntut untuk belajar ibu-ibu. Karena memang dulu zaman ibu belajar dengan anak-anak sekarang itu beda. Sehingga ada ibu-ibu yang mengatakan, wah saya nggak bisa sekarang itu, anak saya di SD matematikanya sudah sulit. Loh, kalau ibu mau mendidik anak ya harusnya juga ikut belajar, walaupun tidak harus seperti guru. Yang paling penting adalah belajar bagaimana kondisi anak-anak, belajar bagaimana sekolah anak-anak. Nah itu semua ibu-ibu harus mengerti, dan ibu-ibu harus berperan lebih aktif sekarang itu. Nggak bisa kalau nggak begitu, karena gelombang pengaruh di luar ini besar sekali. Terkait dengan masalah yang kita bicarakan saat ini, Ustadz, kalau kita mau menanamkan keyakinan bahwa parameter penilaian sukses itu tidak hanya punya dimensi materi, karena mau tidak mau kita harus mengakui sekarang ini, zaman sekarang ini itu ukurannya, tapi yang lebih penting adalah dimensi ukhrawi. Bagaimana, Ustadz? Yang lebih menarik itu kan yang gampang dilihat. Kalau kita berbicara untuk kepada anak-anak urusan akhirat itu jangan lagi anak-anak, orang tua pun, ya. Nah ini harus dikondisikan di rumah. Dan apa teman-teman anak-anak itu, teman-teman anak-anak itu, ibu-ibu itu harus mengetahui siapa teman anak-anak itu. Dan kalau misalnya tahu bahwa temannya itu ada yang tampak kurang baik, harus cepat-cepat sebelum terlambat. Kan banyak ibu-ibu yang, apalagi kalau sudah anaknya remaja, ya, kemudian dibiarkan begitu saja, lalu nanti terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, terlambat akhirnya. Makanya saya mengatakan tadi, orang tua sekarang itu dituntut untuk lebih cerdas, dan insya Allah pahalanya lebih besar, karena lebih sulit. Jadi nggak usah khawatir. Ibu-ibu itu harus merasa mendidik anak itu ibadah yang paling penting. Itu lebih penting dari sholat tahajud menurut saya. Karena sholat tahajud itu kan cuma sunnah, bukan tidak penting. Silakan sholat tahajud, tapi mendidik anak itu kewajiban. Investasi. Mendidik anak supaya cinta Allah, supaya cinta Islam, supaya cinta kepada Rasulullah. Ini penting sekali. Makanya tadi Pak Huda tanya kepada saya, kenapa kok diberi nama cinta Rasul? Saya katakan, karena cinta kepada Nabi itu tanda keimanan. Jadi kalau kita ingin tahu seberapa jauh keimanan kita, antara lain parameter ukurannya itu cinta apa enggak kepada Nabi. Bahkan cinta kepada Nabi itu harus lebih dari cinta kita kepada anak. Maka cinta kepada Nabi tidak bisa disamakan dengan cinta kepada anak. Ibu-ibu lahir, anaknya lahir, pasti cinta kepada anak. Tapi kalau kepada Nabi belum tentu, apalagi anak-anak. Harus dikenalkan Nabi, harus disuarakan, sering kali disebutkan Rasulullah di rumah itu. Insya Allah akan barokah nanti. Kalau sudah barokah itu insya Allah nanti Allah akan membimbing.
Di samping kita berusaha. Baik, Ustaz sudah silakan. Ya. Ukuran sukses, saya setuju kalau bukan hanya materi, tetapi sebetulnya